Kenaikan harga cabai juga dikeluhkan pedagang di pasar. Para pedagang menyiasatinya dengan sejumlah cara. Kami bahas bersama Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Selamat sore, Pak Abdullah. Selamat sore, Mbak Tiffany. Baik, Pak Abdullah, dari IKAPI sendiri melihat apa yang mendorong kenaikan harga cabai pada saat ini? Ya, memang kalau boleh saya sampaikan bahwa ini juga sudah saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait, contohnya Badan Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, memang harga cabai itu akan naik di Oktober. Karena biasanya ritme tahunannya begitu, semakin panasnya tinggi, maka produksi cabai akan berkurang. Dan kita lihat bahwa untuk saat ini, Oktober sampai Desember perkiraan kami, harga cabai akan tinggi. Dan ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Ini kan sebenarnya ritme tahunan ya. Dan harusnya ini sudah bisa diketahui karena 5 tahun terakhir kita mengalami hal yang sama. Tetapi memang faktanya penanganan persiapan produksi itu memang tidak maksimal di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Sekarang harga cabai sudah tembus di 100.000 di beberapa titik. Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi kami karena potensinya akan naik terus sampai November nanti. Oke, kalau tadi IKAPI melihat bahwa ini adalah ritme tahunan, sehingga harusnya bisa disiasati, bisa diantisipasi, bisa ditangani lebih tepat karena sudah terlihat faktor cuaca. Semakin tinggi musim kemaraunya, begitu juga ini yang membuat kelangkaan atau kenaikan harga cabai itu. Nah, mengapa Anda melihat pemerintah tidak bisa menyiapkan strategi dan juga antisipasi terhadap ritme tahunan tadi yang seperti Anda sampaikan? Saya tidak tahu apa desain pangan yang disiapkan pemerintah, tapi faktanya memang ini bisa terlihat ya, bahwa setiap Oktober, setiap kemarau tinggi, pasti cabai akan mendapat persoalan. Tahun lalu juga sama, Oktober mengalami harga yang cukup signifikan tingginya, puncaknya sampai 100.000. Nah ini memang pasokan masih ada, walaupun informasi dari teman-teman pedagang anggota kami di Pasar Indo, Kramat Jati, pasokan yang biasa diterima oleh pedagang Pasar Kramat Jati itu kan kurang lebih sekitar 40 ton per hari. Per hari, oke. Tapi hari ini mulai beberapa hari terakhir ini hanya bisa mampu 30 ton tertinggi, 26 ton, 25 ton. Artinya pasokan itu kan menurun cukup drastis ya pengurangannya. Nah kalau pasokan menurun secara drastis, secara otomatis harganya akan tinggi. Kami komparasi juga dengan pedagang di daerah dan kami juga cross check ke petani-petani kita yang ada di daerah. Ternyata memang benar banyak petani kita yang justru merugi. Sudah tanam, ternyata banyak jamur atau tidak tumbuh, tidak ada buahnya, atau memang rusak karena kering. Ini yang beberapa faktor yang harus dihadapi oleh petani kita sehingga mau tidak mau pasokan juga menurun karena banyaknya gagal panen yang ada di masyarakat. Oke, jadi ada gangguan ketersediaan komoditas tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah itu yang ditampung oleh IKAPI saat ini. Nah, bagaimana kemudian antisipasi terhadap gangguan ketersediaan komoditas itu, Mas Abdullah? Mbak Tiffany, kita ini biasanya mendapatkan pasokan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Kami cek Banyuwangi yang biasanya masuk kami juga untuk produksi, untuk kebutuhan lokal saja masih terbatas. Terus beberapa daerah di Jawa Tengah juga begitu. Maka kami juga tadi saya menghubungi Kepala Badan Pangan untuk melakukan upaya-upaya seperti yang tahun lalu kami lakukan. Melakukan distribusi dari titik-titik di mana yang produksinya banyak dan memungkinkan untuk bisa didistribusi di Jabodetabek. Contoh kayak Mataram ya, NTB, di Sulsel, itu masih mungkin untuk didistribusikan di Jabodetabek. Dengan catatan pemerintah membantu distribusi, subsidi distribusi kami sebutnya. Membantu distribusinya sehingga harganya tetap dari Mataram ke Jakarta, katakanlah di Mataram 60.000, nyampe Jakarta tetap 60.000. Walaupun memang di cabai ini agak susah gampang, Mbak Tiffany. Kenapa? Ada
proses distribusi yang panjang itu biasanya masih ada yang rusak, ada yang busuk gitu ya, sehingga pasti akan ada kenaikan dari beberapa yang rusak tersebut. Oke, jika harus urun siasat atau strategi seperti beberapa pedagang di pasaran yang sekarang juga mulai atur siasat, bagaimana kemudian IKP melihat harusnya menjaga stabilitas harga, kemudian ketersediaan komoditas cabai di pasaran sampai beberapa bulan ke depan? Ya, memang beberapa informasi kami terima dari pedagang langsung karena kami mengunjungi teman-teman pedagang di pasar. Ada yang menjual dengan pola campur antara cabai rawit merah dengan cabai rawit keriting. Ada yang dibungkusin kecil-kecil yang disebutnya kemasan ekonomis. Dengan berbagai macam cara yang memungkinkan untuk bisa diterima oleh pelanggan kami. Karena begini Mbak, semakin tinggi harganya, modal yang kami keluarkan juga akan semakin tinggi. Dan persoalannya adalah daya beli masyarakat menurun. Maka ini yang menjadi faktor yang cukup sulit. Yang biasanya kita jual 1 kintal, sekarang cuma jual setengah kintal. Biasanya kami jual 1 kilo, cuman bisa jual setengah kilo karena faktor modal yang terbatas. Nah, hal-hal ini yang membuat pedagang melakukan kreasi-kreasinya. Nah, soal bagaimana kita menghadapi ini ke depan, kami berharap pemerintah hadir, pemerintah fokus, karena ini persoalan perut ya, persoalan pangan. Ini kita berhadapan tidak hanya cabai Mbak, sayur mayur hampir semuanya naik, beras belum kunjung turun, gula naik, minyak goreng naik, hampir semua komoditas naik. Maka kami minta pemerintah hadir. Pemerintah harus mencari tahu cara efektif, libatkan kami yang mengetahui secara psikologi bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan tanpa perlu impor, tapi kami yakin dengan pola-pola komunikasi, dengan distribusi subsidi yang diberikan oleh pemerintah, permodalan, pendampingan itu bisa dilakukan untuk mengantisipasi gejolak yang lebih tinggi. Ini saran yang kami lakukan. Jangka panjang tolonglah kita selalu bicara ini secara terus-menerus. Jangka panjang juga kami berharap ada desain pangan yang baik ke depan. Oke, semoga suara dari IKP ini bisa ditampung oleh pemerintah ya, sehingga kita bisa melihat dan juga merasakan stabilitas harga cabai, sayur mayur, dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Abdullah Mansuri, Ketua IKP sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected hari ini. Selamat sore.